Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Irfan Didi. Kali ini kita akan bahas tentang latihan eksponen untuk pangkat bulat. Yuk sama-sama kita bahas soalnya. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Untuk menyelesaikan soal ini, kita tulis dulu soalnya ya. Buka kurung 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti yang ini, ya, ini pangkatnya menjadi 5 pangkat 2 tambah 3, gitu ya, pangkat 4. Ini kita lanjutkan menjadi 5 pangkat 5 pangkat 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan sifat A pangkat M pangkat N. Itu menjadi A pangkat MN. Berarti ini menjadi 5 pangkat 5 kali 4 atau sama dengan 5 pangkat 20. Nah, bagaimana kita ubahnya? Ini kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 10. Berarti ini sama dengan 5 pangkat 2 pangkat 10, atau kita tuliskan 25 pangkat 10. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, untuk soal selanjutnya kita perhatikan ya. Untuk bentuk ini tadi sudah kita jelaskan, ini menjadi 9 pangkat 2 kali 3 dikali 9 pangkat 5 dibagi 9, gitu ya. Nah, berarti ini jadi 9 pangkat 6 dikali 9 pangkat 5. Ini boleh saja bagi kamu tulis dengan per 9, biar lebih mudah ya. Berarti ini sama dengan, nah ini perkalian menjadi penjumlahan ya. Jadi 9 pangkat 6 tambah 5. Nah, pembagiannya menjadi pengurangan, yaitu dikurang 1. Berarti sama dengan 9 pangkat 10. Nah, kalau kamu perhatikan, di sini tidak ada jawabannya ya. Maka ini bisa kita ubah dulu. Yaitu 9 itu kita ubah menjadi 3 pangkat 2 kali 10. Gitu ya. Berarti menjadi 3 pangkat 20. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal selanjutnya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini pangkat ya, bilangan pokok yang paling kecil kan 3 ya. Jadi ini semua kita ubah ke 3 dulu biar lebih mudah. Ini tetap 3 pangkat 2. 27 itu kita ubah, kalinya saya gunakan titik. Ini 3 pangkat 3 pangkat 4 gitu ya. Nah, dibagi gitu ya. 81 itu adalah 3 pangkat 4, kemudian pangkat 3. Berarti ini kalau kita lanjutkan, ini sama dengan 3 pangkat 2 dikali, ini jadi perkalian, 3 pangkat 12 per 3 pangkat 12. Nah, jadi ini bisa disederhanakan ya. Ini kita coret. Nah, berarti tinggal 3 pangkat 2 atau sama dengan 9. Oke, jawabannya yang A. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikutnya. Kita diminta untuk bentuk sederhana dari Y pangkat 2 dikali Z, kemudian dikali 4 Y pangkat 3 kali Z, ini per 2, ini per Y. Ya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini jadi 4 per 2 dikali Y pangkat 2 kali Y pangkat 3 per Y dikali Z kali Z. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Kemudian kita sederhanakan jadi 2. Ini pangkat 2 kali pangkat 3 pangkat 5 dikurang 1 jadi Y pangkat 4 dikali Z pangkat 2. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, mudah bukan? Oke, soal selanjutnya kita diminta untuk bentuk sederhana dari buka kurung B pangkat 3 kali D pangkat 5 ya, pangkat 2 per kemudian D pangkat 3 kali B pangkat 2 pangkat 3. Nah, bentuk ini kita sederhanakan dulu yang dalamnya ya. Ini kita buka menjadi B pangkat 6 kali D pangkat 10. Sedangkan bawahnya kamu perhatikan jadi D pangkat 9 kali B pangkat 6. Nah, kalau kamu perhatikan, ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Ini B-nya sudah sama ya, berarti kita bisa coret.
Nah, D pangkat 10 dibagi D pangkat 9, maka pengurangan pangkat jadi tinggal D pangkat 1 atau D saja. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, mudah bukan? Oke, sekarang kita sederhanakan bentuk dari soal berikut ini ya. Kita tuliskan A kali B pangkat 3 dikali A pangkat 4 per A pangkat 2 pangkat 4 dikali B. Nah, kita sederhanakan yang bagian atas dulu. Ini pangkatnya kita buka menjadi A pangkat 3 kali B pangkat 3 kali A pangkat 4. Per, ini menjadi A pangkat 8 kali B. Nah, ini yang variabelnya sama, kita satukan ya. Berarti menjadi A pangkat 3, karena perkalian jadi tambah 4, pembagian dikurang 8. Sedangkan B-nya menjadi B pangkat 3 dikurang 1. Berarti ini jadi A pangkat min 1 kali B pangkat 2. Atau bisa kita tulis B pangkat 2 per A. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Jika nilai P tambah Q sama dengan 3 dan P kali Q sama dengan 2, maka nilai dari P pangkat 4 kali Q pangkat 5 ditambah P pangkat 5 kali Q pangkat 4 itu berapa? Ya, kita tuliskan dulu. Yang ditanya P pangkat 4 kali Q pangkat 5 ditambah P pangkat 5 kali Q pangkat 4. Nah, kalau kamu perhatikan, ini pangkatnya ada yang hampir sama ya. Ada P pangkat 4, ada Q pangkat 4, ada Q pangkat 5, ada P pangkat 5. Maka ini kita keluarkan yang P pangkat 4 dikali Q pangkat 4. Berarti dalam kurungnya ini menjadi Q tambah P gitu ya. Nah, ini kita bisa ubah dulu bentuknya jadi P kali Q pangkat 4. Ini bisa kita susun jadi P tambah Q. Berarti kita substitusikan nilainya. P kali Q itu nilai 2. Berarti ini sama dengan 2 pangkat 4 dikali P tambah Q itu 3. Ya. 2 pangkat 4 itu adalah 16 dikali 3, berarti sama dengan 48. Oke, berarti jawabannya yang C. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Ya. Nah, buka kurung, A pangkat 2 kali B per A kali B pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, mungkin kamu harus ingat bahwa kalau A pangkat min 1 itu bisa ditulis seper A gitu ya. Atau kadang seper A pangkat min 1 bisa ditulis A pangkat 1. Jadi ini kita balik saja bentuknya. Boleh kamu tuliskan AB pangkat 3 per A kuadrat kali B. Jadi di sini pangkatnya jadi pangkat 2. Gitu ya, diubah. Nah, ini kita buka dulu yang AB pangkat 3. Ini bisa kita tuliskan A pangkat 3 kali B pangkat 3 per A pangkat 2 kali B. Kemudian pangkat 2. Nah, ini kita tuliskan menjadi, nah ini A pangkat 3 dibagi A pangkat 2, tinggal A, ini menjadi B pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kita dapatkan A pangkat 2 kali B pangkat 4. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Mudah bukan? Oke, kita tentukan bentuk sederhana dari soal ini. Kita tuliskan 9P pangkat 5, ya. Kemudian dikali 2Q pangkat 6, dikali 4P pangkat 2, ya. Per bawahnya 8 pangkat min 1, dikali Q pangkat 4, dikali 6P pangkat 2. Berarti ini kita ubah dulu, kita sederhanakan. Ya, 9 itu bisa kita tulis 3 pangkat 2 dikali P pangkat 5 gitu ya. Ini menjadi 2 pangkat 6 Q pangkat 6. Yang ini menjadi 4 pangkat 2 P pangkat 2 gitu ya. Per bawahnya
Nah, ini 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. Berarti 2 pangkat min 3. Nah, ini jadi tetap Q pangkat 4 dikali 6 pangkat 2 kali P pangkat 2. Nah, kamu perhatikan, ini ada yang harus kita sederhanakan dulu untuk yang angkanya. Ini tetap 3 pangkat 2, ini kita dekatkan 2 pangkat 6, ini 4 ini 2 pangkat 2, dipangkatin dengan 2 jadi kali 2 pangkat 4. Kemudian kita tulis hurufnya baru P pangkat 5, nah, kita dekatkan dengan P pangkat 2, kemudian dengan Q pangkat 6. Oke. Yang bawahnya kita tuliskan 2 pangkat min 3, kemudian 6 ini kan 2 kali 3 ya, jadi 6 pangkat 2 itu, nah, 2 kali 3 pangkat 2, berarti kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Jadi langsung kita tulis ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kemudian kita tuliskan P pangkat 2 kali Q pangkat 4. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat sebelah sini ya. Yang 3 dulu. 3 ini bisa habis dengan ini ya. Nah, kemudian yang 2 ini, kamu perhatikan, ini yang atas perkalian. Jadi 2 pangkat 6 tambah 4. Kemudian ini karena pembagian jadi plus 3. Kemudian ini pembagian jadi min 2. Gitu ya. Kemudian untuk P-nya, kamu perhatikan. Nah, ini P-nya 5 tambah 2. Karena ada pembagiannya dikurang 2. Ya, Q-nya juga sama. Q pangkat 6 dikurang 4. Berarti ini kamu perhatikan ini jadi 10 tambah 3 dikurang 2. Jadi 2 pangkat 11, P-nya pangkat 5, kemudian Q-nya pangkat 2. Jadi kalau kamu perhatikan, jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta untuk menyelesaikan bentuk eksponen yang ada pecahannya ini ya. Pecahan yang bentuknya eksponen. Berarti kita tulis dulu soalnya. 1 per 1 tambah 2 pangkat X min Y ditambah 1 per 1 tambah 2 Y min X. Oke, sama dengan sifat pecahan kita samakan dulu ini penyebutnya ya. Berarti yang bawahnya kita kalikan saja biar mudah ya. Jadi 1 tambah 2 X min Y ya dikali 1 tambah 2 pangkat Y min X. Oke. Nah, yang atas berarti tinggal kita kali silang. Ini kita tulis 1 tambah 2 Y pangkat min X, ini plus 1 tambah 2 pangkat X min Y. Oke, kita perhatikan, kita sederhanakan. Yang bagian atas 1 tambah 1 itu jadi 2 gitu ya. Nah, ini ditambah, ini 2 pangkat Y min X ditambah 2 pangkat X min Y. Nah, bawahnya kamu perhatikan, kita kalikan faktor. Jadi 1, kemudian tambah 2 pangkat Y min X, kemudian dikali sini, tambah 2 pangkat X min Y. Nah, kemudian yang ini, tambah 2 X min Y dikali 2 pangkat Y min X. Oke. Nah, yang atas kita biarkan saja, jadi tetap 2 tambah 2 Y pangkat min X tambah 2 X min Y per 1. Nah, kalau kamu perhatikan, ini nilainya jadi 2 pangkat 0 atau 1 ya. Nah, berarti kita bisa tulis 1 tambah 1 tambah 2 Y min X tambah 2 pangkat X min Y. Nah, kalau kamu perhatikan, ini nilainya adalah 2 kan. Nah, berarti kan atas sama bawah sama ya. Berarti jawabannya adalah 1. Pilihan tepat adalah yang E.
Oke, mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Kita cari bentuk sederhananya dari X kali Y pangkat min 1 dikurang X pangkat min 1 kali Y per bawahnya X pangkat min 1 tambah Y pangkat min 1. Nah, bentuk ini kita coba ubah dulu ya. Yang atas ini kita tuliskannya boleh jadi X per Y gitu ya. Dikurang ini Y per X. Bawahnya ini kita tulis 1 X ditambah 1 Y. Nah, kalau kamu perhatikan, untuk menyelesaikan soal ini akan lebih mudah kalau kedua ruas kita kalikan X, Y dengan XY. Ya. Berarti yang atas kalau saya kalikan XY, Y-nya kan habis ini ya. Berarti tinggal X kuadrat, yang ini tinggal min Y kuadrat. Nah, yang bawah kalau kamu tuliskan, ini tinggal Y tambah X. Berarti ini kalau kita faktorkan ditulisnya X tambah Y dikali X min Y. Bawahnya kita sesuaikan X tambah Y. Berarti kalau kita coret nih, nah ini berarti yang tersisa adalah X min Y. Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta bentuk sederhananya. Kita tuliskan 1/1 tambah P pangkat 5. Ya. Kemudian ini 1/1 min P pangkat min 7. Yang ini P min 1/1 tambah P pangkat min 6. Gitu ya. Oke, sekarang kamu perhatikan. Yang ini 1 pangkat 5 kan tetap 1 ya. Berarti bisa kita tulis 1/1 tambah P pangkat 5 gitu ya. Nah, yang ini karena ini pangkatnya minus bisa kita balik ya. 1 min P pangkat 7. Nah, 1 pangkat 7 kan tetap 1. Ini juga sama, kita balik. Kita tuliskan 1 tambah P per P min 1 pangkat 6. Oke. Nah, di sini kamu perhatikan ya. Yang ini tetap kita tulis 1/1 tambah P pangkat 5. Ini tetap 1 min P pangkat 7. Nah, kamu perhatikan kalau P min 1 pangkat 2, ini bisa tetap kamu tulis jadi 1 min P pangkat 2. Ya, ini sifatnya. Berarti bentuk ini kita bisa tulis 1 tambah P pangkat 6 per 1 min P pangkat 6. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Yang ini dengan ini tinggal 1 tambah P. Ya. Sedangkan ini dengan ini 1 min P. Ya. Ini dengan ini ya. P. Berarti kalau kita diminta kalikan atau sederhanakan jadi 1 min P kuadrat. Oke, berarti jawabannya yang B. Mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Kita diminta nilai dari bentuk ini ya. Nah, ini kalau kamu perhatikan, ini ada 5 pangkat 4022, ini 4018, ini 4020, 4016. Nah, kita coba faktorkan ya. Nah, kita keluarkan yang bagian atas itu 5 pangkat 4018. Berarti dalam kurungnya supaya jadi 22, 5 pangkat 4 min 1 gitu ya. Per yang bawahnya yang kita keluarkan 5 pangkat 4016 supaya jadi 20 maka 5 pangkat 4 min 1. Oke, berarti ini bisa kita hilangkan. Nah, ini tinggal 5 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 25. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, mudah bukan? Oke, kita perhatikan soal berikut ini. Nah, ini soal untuk SIMAK UI 2017 ya. Kamu perhatikan 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, 5 pangkat D sama dengan 6, 6 pangkat C sama dengan 7, 7 pangkat F sama dengan 8. Yang diminta hasil dari A kali B, kali C, kali D, kali E, kali F. Nah, kalau kamu perhatikan, ini ada hubungannya dengan logaritma ya. Kamu ingat, kalau logaritma sifatnya kan
Kalau A log B sama dengan C, itu bisa kita ubah jadi eksponen B sama dengan A pangkat C. Nah, sekarang dibalik. Kalau 2 pangkat A sama dengan 3. Berarti ini bisa kita ubah, bentuk logaritmanya adalah A sama dengan 2 log 3. Begitu juga yang ini ya, 3 pangkat B sama dengan 4. Berarti kita ubah menjadi ya B sama dengan 3 log 4 dan seterusnya. Berarti bentuk A kali B kali C kali D kali E kali F ini bisa kita ubah bentuknya seperti ini. 2 log 3 ya kali 3 log 4 ya dikali 4 log 5 untuk yang C-nya. Untuk yang D-nya berarti dikali 5 log 6. Kemudian yang ini 6 log 7. Kemudian 7 log 8. Nah, ingat sifat logaritma A log B dikali B log C itu, karena ini sama ya, hasilnya adalah A log C. Nah, kamu perhatikan ini bisa aja kita coret boleh istilahnya ya. Berarti yang tersisa tinggal 2 log 8. Lalu sama dengan 2 log 2 pangkat 3. Sama dengan 3 dikali 2 log 2 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, mudah bukan? Alhamdulillah, pembahasan eksponen untuk latihan pangkat bulat telah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Ingat selalu, matematika itu mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.